Pemerintah terus meyakinkan investor asing untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Di antaranya memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Tak hanya itu, pemerintah memberikan Golden Visa untuk investor asing yang hendak menanamkan modal ke Ibu Kota Nusantara. Direktur Jenderal, Dirjen, Imigrasi, Silmi Karim mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi masuk ke IKN. Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan. Dari penanaman modal minimal 25 juta dolar Amerika Serikat menjadi minimal 5 juta dolar Amerika Serikat untuk masa tinggal selama 5 tahun, ujarnya, dikutip dari keterangan resmi. Pengajuan visa berindeks E28F tersebut dilakukan secara online melalui website e-visa, imigrasi.go.id. Dokumen persyaratan yang dilampirkan antara lain paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan, pas foto, serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi minimal yang ditetapkan. Sementara hingga bulan Januari 2024, tercatat sebanyak 62 Golden Visa telah diterbitkan. Kemudahan Golden Visa bagi investor adalah wujud komitmen imigrasi dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. Kita harapkan masuknya investor asing ini menjadi stimulus perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya, tuntas Silmi. Proyek IKN Nusantara yang terus digaungkan pemerintah hingga saat ini belum ada realisasi dari investor asing. Meski otorita IKN Nusantara menyebut telah menerima sekitar 350 letter of intent atau LOI yang merupakan minat investasi dari calon investor. Sebanyak 350 LOI untuk IKN Nusantara ini berasal dari investor dalam maupun luar negeri. Pernyataan terkait perkembangan IKN Nusantara ini disampaikan Kepala Otorita IKN, OIKN, Bambang Susantono. Menurut Kepala OIKN, Bambang Susantono, pemilu 2024 tidak berdampak pada masuk investasi ke IKN Nusantara. Bahkan Bambang Susantono mengklaim banyak pihak atau calon investor yang datang untuk menjajaki investasi ke IKN Nusantara. Tahun ini, target investasi di IKN Nusantara mencapai 100 triliun rupiah. Apakah OIKN bisa mencapai target investasi tersebut? Menurut Bambang Susantono, pencapaian investasi bisa melebihi target atau bisa juga kurang dari target. Hal itu tergantung pelaku usaha. Bambang mengakui hingga saat ini belum ada realisasi investasi yang berasal dari investor asing. Namun demikian, Bambang mengatakan, ada 3 investor yang tengah proses menjajaki investasi melalui skema KPBU untuk pembangunan hunian. Ketiga investor tersebut berasal dari Malaysia, Cina, dan Korea. Selain itu, Bambang menuturkan akan ada beberapa kolaborasi internasional. Misalnya kerjasama dengan beberapa universitas ternama di dunia untuk mengawal pembangunan IKN. Secara umum, Bambang menerangkan, dari 350 letter of intent yang sudah diterima otorita IKN, terdapat sekitar 50 LOI yang masuk ke tahap non-disclosure agreement. Setelah masuk ke tahap non-disclosure agreement, otorita IKN menjelaskan lebih detail mengenai semua perencanaan, kafling, dan kondisinya. Menurut Bambang, yang penting menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan IKN terjadi. Serta, ekosistem pembangunan di IKN yang lengkap karena tidak hanya kantor pemerintahan saja yang dibangun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.